Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak William Chong. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan kerja kelompok yang sudah kami buat, yaitu tentang portofolio dan risk management. Nama kelompok kami ada Shannon Gracela, ada Samuel Hidayat, ada Andi Pradanasu, Wang Qian, Jeffrey Chua, dan Valentina Yovinka. Daftar isi yang kami buat adalah yang pertama ada saham yang kami pilih, yang kedua ada analisis saham, yang ketiga ada return investasinya, dan keempat ada lesson learn-nya. Saham yang kami pilih adalah kami memilih yang pertama adalah PT XL Axiata Tbk XCL yang bergerak di bidang telekomunikasi, dan yang kedua kami memilih PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang itu ICBP yang bergerak di bidang pangan atau makanan atau consumer goods. Yang ketiga adalah yang kami pilih PT Bank BRI Indonesia Persero Tbk atau BBRI yang bergerak di bidang perbankan. Berikut akan kami jelaskan beberapa alasannya. Inilah alasan mengapa ICBP memiliki saham yang potensial pada tahun 2023. Yang pertama, karena sektor ICBP. ICBP berada pada sektor consumer goods yang tidak pernah padam permintaannya. Didorong dengan efek pemilu, sektor consumer goods akan semakin menarik pada tahun 2024. Alasan kedua, karena penurunan suku bunga 2024. Diekspektasikan bahwa akan terjadi penurunan suku bunga acuan pada tahun 2024. Dengan begitu, hal ini akan mendorong pertumbuhan PDB seiring dengan peningkatan konsumsi oleh masyarakat yang akan berdampak positif pada ICBP. Dan alasan terakhir, yaitu alasan ketiga, karena ia memiliki kinerja manajemen yang baik. ICBP berhasil membukukan peningkatan pendapatan dan laba secara konsisten dan drastis hingga lebih dari 100% pada tahun 2023, yang tentunya ini akan menunjukkan kinerja manajemen yang baik dan memperoleh angka EPS yang cukup tinggi, yaitu 807,19. Jadi, saham kedua yang kami pilih merupakan ICBP. ICBP sendiri merupakan singkatan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur. PT ICBP sendiri didirikan pada tahun 1990 sebagai anak perusahaan Indofood, di mana perusahaan ini telah menjadi salah satu pemain utama di pasar makanan dan minuman di Indonesia serta pasar internasional. Jadi, alasan pertama mengapa kami memilih ICBP merupakan karena ICBP bergerak di dalam sektor consumer goods, di mana dalam sektor ini permintaannya tidak akan pernah padam. Dan didorong juga oleh efek pemilu, sektor consumer goods akan semakin menarik pada tahun 2024. Lalu, alasan kedua kami merupakan karena adanya penurunan suku bunga 2024. Jadi diperkirakan bahwa akan terjadi penurunan suku bunga acuan di tahun 2024. Dan dengan demikian, hal ini akan mendorong pertumbuhan PDB seiring dengan peningkatan konsumsi ke masyarakat yang akan memiliki dampak positif terhadap ICBP. Lalu alasan ketiga merupakan karena ICBP memiliki kinerja manajemen yang baik. Jadi, ICBP berhasil membukukan peningkatan pendapatan dan laba secara konsisten dan drastis hingga melebihi 100% di tahun 2023, di mana hal ini menunjukkan kinerja manajemen yang baik hingga memperoleh angka EPS yang cukup tinggi, yaitu pada angka 807,19. Selanjutnya akan diterusi oleh teman saya. Yang terakhir adalah saham BBRI dengan alasan sebagai berikut. Analisis saham BBRI. Alasan yang pertama, penurunan suku bunga 2024. Dengan turunnya suku bunga acuan pada tahun 2024, masyarakat akan lebih banyak meminjam uang ke bank untuk pendanaan dan kredit sehingga dapat mendorong sektor perbankan termasuk saham BBRI. Alasan yang kedua, pendapatan dan laba yang konsisten. Kinerja perusahaan BBRI menunjukkan pertumbuhan yang positif dan konsisten selama bertahun-tahun dan membuat kami tertarik untuk mengoleksi BBRI terutama dalam jangka waktu yang panjang. Alasan yang ketiga adalah rasio analisis. Meski memiliki PBV yang cukup tinggi, masyarakat tetap berminat untuk mengoleksi BBRI. Selain itu, BBRI juga rutin memberikan dividen setiap tahunnya. Slide selanjutnya adalah return investasi, average arithmetic
return dalam 5 tahun terakhir adalah XCL dengan 0,55%, ICBP dengan 0,23%, dan terakhir BBRI dengan 1,09%. Maka rata-rata return portofolio yang akan didapatkan adalah 0,81% dengan Sharpe ratio 0,65 yang mengindikasikan adanya risiko yang cukup harus diwaspadai dalam berinvestasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lesson learn-nya. Nah, yang pertama itu terdapat pemilihan saham. Nah, di mana memilih saham itu bukanlah hal yang mudah ya pastinya. Nah, maka dari itu sebaiknya kita harus bisa mempertimbangkan banyak hal lainnya seperti dalam kondisi perekonomian global dan juga nasional, serta juga kondisi perusahaan yang ada di dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, yang kedua, ada juga mengenai ada juga itu menghitung portofolio Aaron Lloyd. Nah, portofolio ini harus diperhitungkan dengan secara cermat dan juga selalu melakukan diversifikasi untuk bisa apa? Untuk bisa mengurangi resiko di dalam berinvestasi. Meskipun imbal hasilnya yang akan ditawarkan itu akan jauh lebih besar ketika kita itu menaruhnya kepada satu instrumen. Nah, yang terakhir terdapat stay up to date Aaron Lord. Nah, ini tuh jadi kita itu harus selalu update dengan mengikuti informasi-informasi keuangan yang telah terjadi di dunia ini, di dunia keuangan. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak ada yang tertinggal dan juga dapat lebih memahami kondisi di mana akan lebih mudah di dalam mengambil keputusan terkait dengan adanya financial ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.